Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apandaspen, NIM 22080035. Di sini saya akan membacakan presentasi laporan UAS mengukur luas UNP dengan metode polar dengan mata kuliah survei dan pemetaan. Baik, nama Farid Apandaspen, NIM 22080035 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, mata kuliah survei dan pemetaan, dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi, SD, MT. Metode polar. Metode polar atau memancar adalah suatu penentuan suatu titik koordinat yang dikaitkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu lahan dan mengukur beda tinggi. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak, sudut, dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok yang sudah mendapatkan luasan dari bidang tersebut. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Kemudian yang kedua, mahasiswa terampil dalam menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan dan alat dan bahan. Pertama, leveling, 2 bak ukur, 3 pen ukur, 4 payung, 5 kompas, 6 LM safety, 7 rompi, 8 tripod, 9 buku tulis, 10 pena. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, persiapan alat yang dibutuhkan, buat bond alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktek. Dan yang B, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Yang pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Kemudian dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. Kemudian lakukan penyetelan alat sampai didapat kedataran. Kemudian dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Kemudian arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Kemudian pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. Kemudian dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Kemudian gambar hasil pengukuran. Yang C, catat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam tabel. Dan yang terakhir, buat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Dan selanjutnya, pengertian koordinat. Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis latitude atau garis lintang dengan garis bujur atau longitude, sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Umumnya, koordinat diberikan menjadi koordinat geografik dan universal transfer markator. Kemudian ada pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa cara atau beberapa macam sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat kutub. Kemudian pengertian titik koordinat. Titik koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah. Kaitannya dengan latitude dan longitude adalah kedua garis lintang dan bujur inilah atau latitude garis lintang, longitude garis bujur yang menentukan perolehannya suatu untuk nilai derajat dari suatu titik yang diukur. Kemudian pengolahan data yang terdapat koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, di sini pada koordinat Z kita menggunakan NIM dari masing-masing. Nah, ini adalah peta kontur. Nah, dapat dilihat hasil dari pengolahan data dan dikonversikan menggunakan software ArcGIS. Didapatkan peta kontur seperti ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan.
Peta kontur merupakan salah satu jenis peta yang mempunyai ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk dan ketinggian daerah yang digambarkan dengan garis kontur. Dalam praktikum ini didapatkan titik sebanyak 69 titik. Kemudian data tersebut diolah dan kemudian dikonversikan ke dalam software ArcGIS 10.8 yang akan membentuk peta kontur yang sudah ditampilkan sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.